Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dari kelas IC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu bab 1 dan bab 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dwi Septi, Sarmarina Sitanggang, Intan Sefira, Mega Aulia, Septi Bella, Nurul Fadila, Anggi Andini, Intan Sefira, Mentari Sinambela, Fani Sinaga, dan Irene Sihaloho. Adapun pembahasannya yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka, yaitu landasan teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 1, latar belakang. Pada remaja putri, pubertas ditandai dengan permulaan menstruasi. Remaja putri yang mengalami asupan gizi kurang atau lebih dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi dan berdampak pada gangguan siklus menstruasi. Pada zaman modern ini, pilihan makanan sudah beragam, yaitu memilih untuk makan makanan cepat saji, fast food, yang sekarang sudah menjadi pilihan makanan yang banyak digemari oleh remaja. Menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa pubertas sebelum memasuki masa reproduksi, menurut Felicia et al. 2015. Durasi siklus menstruasi adalah 28 hari, dengan lama menstruasi adalah 4 hingga 6 hari. Jumlah darah yang keluar pun rata-rata sebanyak 20-60 ml. Menurut Rama 2021. Menurut WHO pada tahun 2012, prevalensi gangguan siklus menstruasi pada wanita remaja sebesar 45%, dan data Riskesdas pada tahun 2010, prevalensi gangguan siklus menstruasi pada wanita usia 10-59 tahun sebesar 11,6% di Sumatera Utara. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu kebiasaan konsumsi makanan siap saji fast food pada siswi di SMA An-Nijam Islamic School Medan. Kurangnya fasilitas sekolah dengan kantin yang tidak menyediakan makanan siap saji. Pembatasan masalah, hubungan konsumsi makanan siap saji dengan siklus menstruasi di SMA An-Nijam Islamic School Medan. Frekuensi konsumsi makanan siap saji di SMA An-Nijam Islamic School Medan, dan frekuensi siklus menstruasi di SMA An-Nijam Islamic School Medan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan konsumsi makanan siap saji dengan siklus menstruasi siswi di SMA An-Nijam Islamic School Medan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan konsumsi makanan siap saji dengan siklus menstruasi di SMA An-Nijam Islamic School Medan. Kegunaan penelitian yaitu manfaat teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang dapat berguna sebagai referensi dan menambah pemikiran bagi akademisi. Manfaat praktis sebagai bahan masukan agar remaja putri meningkatkan pengetahuan tentang konsumsi makanan siap saji agar semakin meningkatkan kesehatan remaja putri. Untuk menambah wawasan secara mendalam tentang hubungan konsumsi makanan siap saji dengan siklus menstruasi pada remaja putri. Adapun bab 2, kajian pustaka, yaitu kajian teoritisnya. Yang pertama ada definisi remaja. Pada masa remaja, perempuan salah satu tanda primer pubertas adalah terjadinya menstruasi pada saat awal menstruasi, siklus, dan pola menstruasi belum sepenuhnya teratur. Masa remaja bukan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa remaja merupakan mereka tidak hanya tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk bereproduksi. Masa inilah yang disebut dengan masa pubertas pada remaja putri. Pubertas ditandai dengan permulaan menstruasi, menurut Amalia dan Amrullah 2019. Yang kedua, siklus menstruasi.
Siklus menstruasi adalah waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya periode menstruasi berikutnya. Pada masa menstruasi terdapat beberapa gangguan yang terjadi pada masa menstruasi. Pertama, polimenorea, yaitu kondisi di mana panjang siklus menstruasi memendek dari panjang siklus normalnya yang kurang dari 28 hari per siklusnya. Kedua, yaitu oligomenorea, yang merupakan panjang siklus menstruasi memanjang dari siklus normalnya atau lebih dari 35 hari. Ketiga, amenorea, yaitu panjang siklus menstruasi yang memanjang yang tidak terjadi pendarahan selama 3 bulan berturut-turut, menurut Rahma 2021. Fast food, makanan siap saji. Sudah menjadi tren di kalangan remaja sekarang, penyajian yang cepat jenisnya yang dapat menggugah selera makan membuat para remaja dengan pengetahuan baik pun tergiur untuk mengkonsumsinya. Padahal mereka tahu dampak negatif dari mengkonsumsi fast food dan zat gizi apa saja yang terkandung di dalam makanan siap saji itu. Akan tetapi jika pengaruh lingkungan seperti kebiasaan orang tua, kesibukan orang tua khususnya ibu yang tidak sempat menyiapkan makanan di rumah dan teman sebaya yang lebih dominan dibandingkan ilmu yang mereka punya, maka konsumsi fast food pun tidak dapat dibedakan lagi. Menurut Rahmi, H. dan Aprianti 2013. Frekuensi konsumsi fast food yang dikonsumsi dipengaruhi oleh uang saku, pendidikan, dan pekerjaan orang tua. Frekuensi konsumsi fast food juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain akses ke sumber makanan dan ketersediaan makanan di rumah. Kurangnya pengetahuan tentang frekuensi konsumsi fast food akan mempengaruhi terhadap kesehatan. Frekuensi konsumsi fast food di kalangan remaja perlu mendapat perhatian orang tua. Banyak fast food yang mengandung tinggi kalori, sehingga konsumsi yang berlebihan akan menimbulkan masalah kegemukan. Namun konsumsi seminggu 1-2 kali mungkin masih dapat dianggap wajar, menurut Sofiati dan Nurjana 2019. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Menurut Rahma B 2021, hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan antara konsumsi fast food dan siklus menstruasi. Diketahui bahwa dari 30 responden atau 71,4% yang sering mengkonsumsi fast food mengalami siklus menstruasi tidak normal. Menurut Felicia et al. 2015, ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan siklus menstruasi pada remaja putri. Menurut Hasana dan Raudo 2017, berdasarkan hasil analisis Chi-square didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara frekuensi konsumsi fast food dengan kejadian menarse. Selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama kerangka konsep, yaitu variabel independen konsumsi makan siap saji mempunyai hubungan terikat terhadap siklus menstruasi, yaitu variabel dependen. Selanjutnya kerangka teori ada frekuensi menstruasi, siklus menstruasi, dan pola konsumsi fast food. Dan ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu status gizi, riwayat penyakit, hormon, tapi di dalam penelitian ini saya tidak menelitinya. Lalu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan konsumsi makanan siap saji fast food dengan siklus menstruasi siswi kelas 12 di SMA An-Nijm Islamic School Medan tahun 2021. Ini referensi saya. Sekian presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin kasih saran, saya persilakan. Iya, Dewi, saya ingin bertanya. Iya, silakan, Mega. Saya Mega Aulia ingin bertanya kepada Dewi Maharani tentang penelitiannya. Dewi, bagaimana cara kamu mengetahui bahwa
siswi di SMA tersebut sering mengkonsumsi makanan fast food, atau dengan cara mengetahuinya bagaimana atau dengan menanyanya satu persatu begitu, Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Iya, saya akan nanti di dalam penelitiannya kan saya akan melakukan penyebaran kuesioner terhadap siswi yang saya akan teliti ini. Jadi di dalam kuesioner itu nanti saya akan menanyakan atau menuliskan frekuensi konsumsi fast food terhadap siswi tersebut. Begitu, Mega. Baik, terima kasih, Dewi. Sama-sama, Mega. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran terhadap penelitian ini? Saya persilakan. Sepertinya tidak ada lagi. Baik, saya akhirin saja dan terima kasih kepada penanya Mega Aulia dan teman-teman yang sudah mendengari presentasi saya. Dan saya akhiri hasil presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.